dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Siti Nur Karima dengan NPM 2023-1500161. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NPM 2023-015-00931. Halo, nama saya Nuri Iza Afida dengan NPM 2021-01-500-424. Perkenalkan, nama saya Salim Paula Beri dengan NPM 2024-017-9008 dari kelompok 5. Pengertian motivasi belajar. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti kehendak, alasan, kemauan, atau dorongan. Dalam bahasa Latin, motivasi berasal dari kata movere yang berarti bergerak, dan dalam bahasa Inggris menjadi to move. Dengan demikian, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang membangkitkan, mengarahkan, serta menggerakkan perilaku seseorang menuju suatu tujuan. Motivasi bukanlah tingkah laku itu sendiri, melainkan kondisi internal yang kompleks. Ia tidak dapat diamati secara langsung, tetapi memengaruhi perilaku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal. Motivasi ditafsirkan melalui perilaku yang tampak dan dapat diukur. Motivasi adalah kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk membuat atau bertindak. Motivasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti kebutuhan dan keinginan, maupun eksternal seperti lingkungan dan rangsangan dari luar. Faktor-faktor ini bersama-sama membantu motivasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari motivasi dalam belajar. Motivasi adalah pendorong utama yang membuat seorang mau dan gigih dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam belajar. Adapun motivasi yang kuat akan membawa berbagai manfaat positif yang tidak hanya mempengaruhi hasil belajar, tetapi juga perkembangan diri secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat motivasi dan dalam belajar. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat belajar, membuat siswa lebih antusias dan aktif. Ketika siswa memiliki motivasi, mereka tidak hanya belajar karena terpaksa, tetapi karena ada keinginan dan ketertarikan diri dalam diri. Semangat ini akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi belajar jadi lebih tenang dan fokus. Motivasi dapat memberikan tugas yang jelas bagi siswa. Dengan adanya tujuan, proses belajar menjadi lebih terarah dan tidak asal-asalan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Siswa sadar akan tugas dan kewajiban. Motivasi menumbuhkan kesadaran internal pada siswa mengenal peran mereka dalam proses belajar. Yang keempat yaitu meningkatkan konsistensi belajar. Tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan. Proses belajar tentu saja tidak selalu mulus. Seringkali ada tantangan, materi yang sulit, atau kegagalan. Motivasi bertindak sebagai daya dorong yang membuat siswa tetap gigih dan tidak mudah putus asa menghadapi rintangan tersebut. Mereka akan mencari cara lain, bertanya, atau berlatih lebih keras sampai kesulitan teratasi, alih-alih langsung menyerah. Yang kelima yaitu mengembangkan potensi diri, membantu siswa mengenali bakat dan kemampuannya. Ketika siswa termotivasi untuk belajar, mereka akan cenderung menjelajahi berbagai bidang dan mencoba hal-hal baru. Yang keenam yaitu mempercepat
pencapaian tujuan. Belajar jadi lebih efektif dan efisien. Dengan motivasi, setiap usaha belajar yang dilakukan menjadi lebih terarah dan berkualitas. Siswa yang termotivasi akan menggunakan metode belajar yang lebih cerdas, mengalokasikan atau dengan bijak dan menghindari pemborosan energi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu meningkatkan kemandirian siswa. Siswa lebih interaktif dan tidak tergantung. Motivasi internal mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam belajarnya. Mereka tidak mengganggu perintah atau dorongan dari guru atau orang lain untuk mulai belajar, mencari informasi atau menyelesaikan masalah. Secara keseluruhan, motivasi bukan hanya sekadar dorongan sesaat, melainkan fondasi penting yang membentuk sikap, kesabaran, dan kemampuan siswa dalam belajar, yang ada pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan akademi dan kehidupan mereka di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Tingkah laku insting dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu secara spontan, dan dapat diorganisasikan. Freud berpendapat insting memiliki 4 ciri, yaitu tekanan. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu yang bertingkah laku. Yang B, sasaran secara insting. Freud berpendapat insting memiliki 4 ciri, yaitu A, tekanan. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah laku. B, sasaran. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai apabila tekanan energi pada insting berkurang. Yang C, objek. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting. Hal-hal yang memuaskan insting tersebut dapat berasal dari luar individu atau dari dalam individu. D, sumber. Sumber insting adalah keadaan kejasmanian individu. Insting manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu insting kehidupan atau life instincts, bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seperti makan, minum, istirahat, dan memelihara keturunan. Yang kedua, insting kematian atau death instincts, tertuju pada penghancuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat motivasi. Teman-teman, di sini sifat motivasi itu ada 2 ya. Ada motivasi internal atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik, yaitu jenis motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan atau dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Motivasi ini mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Lalu yang kedua itu ada motivasi eksternal atau yang dikenal dengan sebutan motivasi intrinsic. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Motivasi eksternal ini akan berubah menjadi motivasi internal jika timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Ada beberapa strategi nih yang bisa digunakan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, antara lain yaitu menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada mulanya belajar mengajar seharusnya lebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksi khusus yang akan dicapai oleh siswa. Makin jelas tujuannya, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Juga hadiah nih, bisa juga berikan hadiah untuk siswa berprestasi. Hal ini tuh bisa memacu semangat
mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu juga siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk mengejar siswa yang berprestasi. Lalu juga ada persaingan kompetisi. Biasanya ini guru mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil belajar yang dicapai sebelumnya. Kemudian ada juga pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan pujian yang bersifat membangun. Dan yang lalu selanjutnya itu ada hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Harapan pemberian hukuman adalah agar siswa berusaha merubah diri dan berusaha memacu motivasinya lagi. Lalu kemudian ada memberikan perhatian yang maksimal kepada peserta didik, juga bisa membantu kesulitan belajar anak secara individual maupun kelompok. Terus juga menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, menggunakan gambar-gambar dalam proses penerapan hal ini. Hal ini tuh bertujuan untuk mengurangi rasa jenuh siswa. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan lelucon atau bercanda sebagai bentuk refreshing untuk mendapatkan perhatian siswa kembali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.